Assalamualaikum. Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang aul dan rat dalam hukum waris Islam. Langsung saja kita ke pembahasannya. Hukum aul dan rat dalam waris Islam. Definisi aul yaitu keadaan jumlah bagian para ahli waris boleh jadi lebih besar dari satu atau jumlah saham lebih besar dari asal masalah. Menurut istilah, yaitu bertambahnya jumlah harta waris dari yang telah ditentukan dan berkurangnya bagian para ahli waris. Yang kedua, pokok masalah yang dapat dan tidak dapat diaulkan. Pokok masalah dalam ilmu waris ada 7, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Masalah yang dapat diaulkan adalah masalah 6 dapat diaulkan ke 7, 8, 9, dan 10. Masalah 12 dapat diaulkan ke 13, 14, 15, dan 17. Masalah 24 dapat diaulkan ke 27. Berikut contohnya. Seseorang meninggal dunia meninggalkan seorang suami, 2 saudara perempuan seibu, sebapak, berapa bagian masing-masing ahli waris? Mari kita bahas bersama-sama. Ahli waris suami jumlah 1, bagian 1/2, asal masalah 0, saham suami 3, dan harta warisan untuk suami 3/6 kali 50 sama dengan 25. Untuk ahli waris saudara perempuan seibu sebapak jumlah 2, bagian 2/3, asal masalah 6, saham 4/7, harta warisan 4/6 kali 50 sama dengan 33 juta. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa jumlah saham para ahli waris 7 lebih besar dari nilai asal masalah 6. Maka pembagian waris dilakukan secara aul dan bagian waris para ahli waris dihitung dengan cara membagi saham masing-masing oleh jumlah saham. Oleh karena itu, bagian ahli waris sebagai berikut. Ahli waris suami, bagian suami 3/7, harta warisan suami 3/7 kali 50 sama dengan 21.428.571.429 rupiah. Dan ahli waris 2 saudara perempuan bagian 4/7, harta warisan 4/7 kali 50 sama dengan 428.571 rupiah. Yang ketiga, definisi rat. Rat ialah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian. Rat merupakan kebalikan dari aul. Misalnya, dalam suatu pembagian hak waris para ashabul furud telah menerima haknya masing-masing, tetapi masih ada sisa, akan tetapi tidak ada kerabat lain sebagai ashobah. Maka sisa dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing. Tujuan rat mengembalikan sisa harta kepada ahli waris yang ada seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Yang keempat, pendapat ulama tentang berhak mendapat dan tidak mendapat rat. Ashabul furud yang dapat menerima rat hanya 8 orang. Yang pertama, anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan keturunan laki-laki. Yang ketiga, saudara kandung perempuan. Yang keempat, saudara perempuan seayah. Yang kelima, ibu kandung. 6, nenek atau ibu dari bapak. 7, saudara perempuan seibu. Dan ke-8, saudara laki-laki seibu. Ahli waris yang tidak dapat rat ialah suami dan istri karena kekerabatan keduanya, bukanlah karena nasab. Akan tetapi karena kekerabatan sabiah atau disebut karena sebab pernikahan. B. Umar bin Affan. Sisa harta secara mutlak dikembalikan kepada semua ahli waris tanpa membedakan status kekerabatannya. C. Zaid bin Sabit. Sisa harta warisan diserahkan kepada Baitul Mal.